Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semoga bahagia dan sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 bersama saya Anugrah Sapitri, Agnes Nadia Nopriani, dan Erpila Trimaliana. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai rancangan pembelajaran menggunakan Ubedi pada mata kuliah Perancang dan Pengembangan Kurikulum Demonstrasi Konseptual. Oke, sebelumnya, rancangan merupakan suatu kegiatan yang disusun dan sudah dipikirkan baik-baik secara matang dalam melakukannya. Nah, rancangan pembelajaran menggunakan Ubedi ini memiliki perbedaan dengan pengembangan rancangan pembelajaran pada umumnya, sehingga perlu kesiapan untuk mempertimbangkan tahap ketiga dalam Ubedi ini, yaitu merencanakan kegiatan belajar yang tepat dalam kehidupan kelas sehari-hari. Nah, rancangan pembelajaran menggunakan Ubedi ini mempunyai 7 tahapan atau yang dikenal dengan where to. Yang pertama, where why. Pastikan peserta didik memahami where kemana arah unit ini dan why mengapa. Yang kedua, hook, artinya peserta didik pada awalnya dan menahan perhatian mereka. Yang ketiga, equip, memberikan kelengkapan, pengalaman, alat, pengetahuan, dan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk memenuhi tujuan kinerja. Yang keempat, provide, artinya menyediakan banyak peluang kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksi kemajuan dan revisi pekerjaan mereka. Yang kelima, evaluate, artinya mengkonstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Yang keenam, to be tailored, artinya disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, dan gaya serta kebutuhan individu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, to be organized, artinya diatur untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam, bukan superficial. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai topik diskusi pada rangkaian ketujuh, yaitu O, mengenai to be organized. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Yang kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Yang ketiga, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Yang pertama, menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didiknya ini menjadi hal utama yang harus diperhatikan karena lebih memudahkan sikap peserta didiknya, mengingat pembelajaran di dalam kelas sesuai kondisi nyata yang dialami peserta didik. Yang kedua, melalui diskusi akan mendapat tanggapan yang berbeda terhadap suatu masalah dari masing-masing anggota diskusi. Dari situlah menemukan berbagai ide dan gagasan baru yang dapat mengembangkan wawasan peserta didik. Yang ketiga, menggunakan teknologi karena lebih menarik untuk mendukung kegiatan pembelajaran seperti mengarahkan atau memperbolehkan peserta didik menggunakan teknologi seperti handphone. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang mendukung seperti video pembelajaran, kegiatan praktik menggunakan karton dan sebagainya. Yang terakhir, kegiatan belajar yang diselipkan games atau ice breaking di dalam kelas maupun mengarahkan ke setiap kelompok untuk membuat ice breakingnya sendiri sekaligus melatih keterampilan dan menyenangkan. Baiklah, saya Elvira akan melanjutkan presentasi mengenai pertanyaan kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Bagaimana caranya sebagai seorang guru dapat mengorganisasikan peserta didik agar ketika pembelajaran berlangsung tidak terjadi kesalahpahaman. Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, menyamakan persepsi antar guru dengan peserta didik. Kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Ketiga, mengatur kesepakatan dalam menentukan alokasi pekerjaan tugas. Keempat, penguasaan materi ajar. Kemudian menyampaikan yang mudah dimengerti dan memberikan contoh yang kontekstual. Kelima, menjadi komunikasi dengan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap peserta didik mengungkapkan pendapat. Pertanyaan ketiga, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Yang pertama, membuat rancangan pengajaran. Yang kedua, mengatur alokasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap perencanaan kegiatan. Ketiga, memanfaatkan penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang keempat, persiapkan kondisi ruang kelas yang nyaman. Yang kelima, membuat kesepakatan agar peserta didik disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran.
Nah, untuk pemahamannya lebih lanjut, di sini kami mempunyai 3 contoh yang diambil dari 3 analisis jurnal yang disesuaikan dengan 3 topik pembahasan atau pertanyaan. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, jurnal pertama yaitu pengalaman belajar yang baik yaitu melalui project based learning berupa film pendek. Peserta didik diminta membuat naskah dengan memasukkan aspek tanggung jawab pada alur cerita. Selain itu, peserta didik dapat mempelajari makna tanggung jawab. Peserta didik juga mempraktekannya melalui akting dalam film pendek, sehingga peserta didik benar-benar mendapatkan pengalaman nyata yang lebih efektif dalam pembelajaran dalam bentuk tanggung jawab. Kemudian jurnal yang kedua yaitu melalui problem based learning berupa metode sosiodrama dengan tema kepercayaan diri, bertujuan untuk memecahkan masalah sosial melalui kegiatan bermain peran. Konselor memilih siswa yang akan memainkan peran dan siswa yang menjadi kelompok penonton yang berfungsi untuk mengamati dan memberikan tanggapan. Setelah bermain peran, dilakukan diskusi umum untuk mencari penyelesaian bersama dalam menggali pemahaman siswa. Dan terakhir, jurnal ketiga yaitu melalui metode problem based learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bercerita karena siswa menjadi lebih aktif dalam mencari materi informasi terkait kasus. Siswa aktif dalam menyampaikan pendapat dan berdiskusi dan suasana kelas tidak membosankan dan menyita fokus siswa. Baiklah, di sini saya menyampaikan mengenai bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Jurnal yang pertama, melalui bimbingan klasikal dengan 6 kali pemberian treatment, tentu setiap pertemuan peneliti selalu memberikan refleksi, pertanyaan pematik, dan evaluasi sehingga ini merupakan cara menghindari kesalahpahaman. Kemudian dengan model project based learning, peserta didik melakukan praktek secara langsung dan ikut merasakan serta pemahaman secara mendalam kemungkinan kecil resiko kesalahpahaman terjadi. Jurnal yang kedua, melalui bimbingan klasikal dengan 6 kali pemberian treatment, tentu setiap pertemuan peneliti selalu memberikan refleksi, pertanyaan pematik, dan evaluasi, sehingga ini merupakan cara menghindari kesalahpahaman. Kemudian, dengan model problem based learning, peserta didik melakukan praktek secara langsung dan ikut merasakan serta pemahaman sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman terjadi. Jurnal yang ketiga, melalui metode problem based learning berupa penelitian tindak kelas atau PTK pada siswa dalam pembelajaran tematik, khususnya pada indikator siswa dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan bersama keluarga di rumah, sehingga proses pembelajaran tematik dapat berlangsung secara efektif, inovatif, kreatif, aktif, dan menyenangkan. Pertanyaan ketiga, keterkaitan dengan jurnal yang telah kami baca, yaitu bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Jurnal pertama, keterlibatan dan efektivitas peserta didik terletak pada pengerjaan proyek film pendek dengan melaksanakan tugas yang disepakati oleh dirinya sendiri, sehingga membuat peserta didik berusaha menyelesaikan tugas sampai tuntas dan berkualitas baik. Kesepakatan tersebut melatih peserta didik memiliki kesadaran untuk melakukan hasil kerja yang bermutu dan bertanggung jawab. Jurnal kedua, keterlibatan dan efektivitas peserta didik terlihat pada proyek-proyek yang dikerjakan. Setiap pertemuan seperti diskusi, sosiodrama, sehingga membuat peserta didik berusaha menyelesaikan tugas sampai tuntas dan baik. Kesepakatan tersebut melatih peserta didik memiliki kesadaran untuk melakukan hasil kerja yang baik dan tuntas. Jurnal ketiga, keterlibatan dan efektivitas peserta didik terlihat dalam pembelajaran bercerita problem based learning. Dikembangkan diskusi dan komunikasi dengan tujuan agar siswa saling berbagi kemampuan, saling belajar berpikir kritis, saling menyampaikan pendapat, saling memberi kesempatan menyalurkan kemampuan, saling membantu belajar, saling menilai kemampuan dan peranan diri sendiri maupun teman yang lain. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. See you and next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.